Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan hari ini di mata pelajaran informatika. Dan saat ini kita berada di semester kedua. Kita lanjutkan kembali materi kita yang hari ini kita menginjak ke bab 3 yang berjudul peranan TIK dalam kehidupan manusia. Sebelumnya, Ustadz harap kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Kemudian untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan mulai pembelajaran di bab 3 ini dengan membahas yang pertama tujuan pembelajarannya ya untuk di bab 3 ini apa saja. Yang pertama kalian akan mengenal dan memahami berbagai teknologi dan perkembangan yang mendasari lahirnya berbagai aplikasi teknologi. Kemudian yang kedua mengenal dan memahami e-commerce, teknologi pembayaran online, internet banking dan SMS banking, kemudian teknologi pembayaran digital, e-government, transportasi berbasis online, smartphone, e-health, dan mobile self-driving, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Kemudian mengenal dan memahami fitur-fitur yang ada dalam media sosial, kemudian memahami berbagai manfaat dari penggunaan media sosial, kemudian memahami berbagai dampak buruk dari penggunaan media sosial. Yang keenam, memahami berbagai bahaya dan ancaman dari penggunaan media sosial. Yang ketujuh, memahami dan mampu menerapkan etika penggunaan media sosial. Ini tujuan yang kita akan pelajari di bab 3. Kemudian selanjutnya, yang A, TIK yang mengubah kehidupan manusia di zaman sekarang ini, teknologi, informasi dan komunikasi mengubah kehidupan manusia dari segi bisnis, pemerintahan, pendidikan dan semuanya ya. Kita sudah tidak berbenturan lagi dengan TIK, harus pasti harus berhubungan dengan TIK ya. Kemudian pada bab selanjutnya, pada bab sebelumnya kita sudah membahas berbagai aplikasi ya. Kemudian dari layanan internet dan sebagainya. Di samping itu kita harus memahami organisasi yang menyediakan layanannya atau latar dari pembuatan sebuah aplikasi. Jadi di kesempatan ini kita akan jelaskan beberapa layanan yang tersedia dan mengubah cara manusia untuk berperilaku bisnis, pekerjaan, interaksi, dan komunikasi dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang pertama, berbagai kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi di sini kita contohkan dari komunikasi, yaitu video call ya, atau panggilan video. Teknologi pengiriman pesan dengan fitur panggilan suara dan video atau yang disebut video call adalah salah satu contoh kemajuan teknologi. Nah, fitur video call dapat digunakan karena adanya dukungan dari teknologi 4G. Bahkan sekarang kita akan menginjak ke 5G. Kemudian saat melakukan video call dibutuhkan dukungan perangkat komunikasi seperti laptop, ponsel, dan koneksi internet yang utama juga agar dapat memperlancar ya video call dan tidak terputus-putus. Selain itu mungkin yang mendukung lainnya mungkin teknologi dari prosesor dan kamera, kemudian dan sebagainya yang ada di perangkat laptop atau ponselnya itu sendiri. Nah, video call ini juga memberikan dampak kepada kehidupan manusia dari segi bisnis, pekerjaan. Mungkin kita komunikasinya lebih lebih gampang ya, apalagi di kondisi pandemi sekarang kita menggunakan pasti Zoom, kemudian Meet dan sebagainya, itu merupakan panggilan video juga ya, video conference menggunakan konferensi melalui video, belajar juga melalui video. Nah, sekarang selanjutnya
Yang selanjutnya adalah mesin learning atau teknik menganalisis data yang mengajarkan komputer berperilaku atau berpikir layaknya manusia atau binatang, yaitu belajar dari pengalaman. Jadi si teknologi mesin learning ini dibuat untuk menganalisis data dari pemikiran manusia yang dituangkan ke komputer ya. Jadi komputer itu bisa melakukan analisis seperti manusia. Jadi misalkan di keuangan kita bisa melakukan apa sih, komputer bisa melakukan perhitungan misalkan akuntansi atau perbankan dan sebagainya. Dan pemikiran manusia, analisis dari manusia ini sudah bisa dilakukan oleh mesin atau komputer. Nah, itu menjadikan komputer lebih lebih pintar sebenarnya. Jadi semakin banyak digunakan, semakin lama digunakan, maka datanya itu semakin baik gitu. Kemudian selanjutnya, bersama teknologi Big Data, Machine Learning merupakan salah satu kunci untuk menyelesaikan masalah di berbagai bidang. Jadi yang pertama, komputasi keuangan untuk menganalisis kredit dan algoritma transaksi pasar saham. Kemudian yang kedua, pengolahan gambar computer vision untuk mengenal wajah, mendeteksi gerakan, dan pendeteksi objek. Contoh, kita di-upload di Facebook misalkan wajah kita, maka akan terdeteksi, oh ini si A, oh ini si B. Nah, itu teknologi computer vision. Komputer biologi, komputasi biologi untuk mendeteksi tumor, mendeteksi penemuan obat, dan pengguratan DNA. Kemudian produksi energi untuk penentuan harga dan perkiraan kebutuhan masa depan. Kemudian otomotif, dari segi otomotif, pesawat udara manufaktur untuk memprediksi jadwal dan kebutuhan perawatan atau pemeliharaan. Kemudian yang keenam, memproses bahasa natural. Memprosesan bahasa natural artinya aplikasi mengenal suara atau memahami bahasa dari manusia. Selanjutnya selanjutnya computer vision. Tadi computer vision ini merupakan bagian dari artificial intelligence atau bagian dari kecerdasan buatan yang mengembangkan teknik untuk membantu komputer dapat melihat, memahami konten gambar digital seperti foto dan video. Algoritma computer vision dirancang agar komputer dapat mengenali dan membedakan objek yang ada dalam gambar. Contoh, objek manusia dan binatang berbeda nanti di identifikasinya atau benda lainnya. Nah, itu dari computer vision. Kita contohkan di sini ada sebuah gambar dari computer vision. Computer vision ini digunakan agar komputer dapat mendeteksi dan mengenali objek di sekelilingnya. Di sini ada lampu merah kan, atau lampu lalu lintas, traffic light di identifikasinya. Kemudian ada orang, person, ada handbag, ada mobil, ada truck, ada personal dan sebagainya. Jadi sudah bisa membedakan mana orang, mana mobil, mana lampu lalu lintas dan sebagainya. Jadi komputer itu sudah bisa membedakan objek dan mengidentifikasinya. Kemudian yang selanjutnya, computer vision ini digunakan mengenali objek atau satu dari gambar digital untuk berbagai tujuan. Tujuannya apa? Klasifikasi objek, mengklasifikasi objek yang ada dalam foto, apa saja objeknya. Kemudian identifikasi objek, mengidentifikasi objek yang ada dalam foto. Fotonya ada objek sama manusia, binatang kah, atau benda lainnya. Kemudian yang ketiga, verifikasi objek, memverifikasi apakah ada objek dalam foto, ada manusianya, ada mobilnya, ada benda apa lagi di dalam fotonya, seperti itu dapat diverifikasi. Kemudian deteksi objek, mendeteksi posisi atau objek ditempatkan dalam foto. Kemudian deteksi landmark, objek digunakan untuk mengetahui poin utama dari suatu objek yang ada dalam foto. Kemudian segmen objek untuk mengetahui piksel mana saja yang menjadi milik suatu objek dalam foto. Kemudian yang ketujuh, pengenalan objek, mengenali objek dan posisinya dalam gambar. Selanjutnya ada Natural Language Processing atau NLP ya disingkat. Natural Language Processing atau NLP ini adalah bagian dari teknologi artificial intelligence yang memungkinkan suatu mesin membaca, memahami, dan mengetahui arti bahasa dari manusia. Jadi komputer sudah mengetahui bahasa manusia itu, grammarnya, ejaannya, dan sebagainya. Yang pertama ada chatbot. Chatbot ini program robot digunakan untuk dapat melakukan chatting dengan manusia, jadi otomatis membalas. Biasanya digunakan untuk
chatting misalkan toko online ya, atau all shop yang eh, melayani pembelinya ya. Jadi otomatis si robot itu akan membalas, melayani. Kemudian selanjutnya ada program translate. Program translate ini mungkin kalian sering menggunakannya untuk menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa lain, misalkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, kalian mungkin sering menggunakannya. Kemudian yang ketiga ada analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan teknologi NLP untuk menganalisis respon pengguna di media sosial terhadap iklan atau topik tampilan. Kemudian yang keempat ada search auto complete. Teknologi ini untuk memperkirakan kata yang sesuai dengan kata yang diketik pada mesin pencari. Misalnya kita mencari di Google sepeda, misalkan ketikan sepeda, maka kan yang dimunculkan otomatis seluruh yang berkaitan dengan sepeda, misalkan tipenya, kemudian jenis-jenisnya, gambar-gambarnya dan sebagainya. Kemudian descriptive analytics, ulasan review dari pengguna produk sebagai umpan balik untuk mengevaluasi produk. Biasanya digunakan untuk mengevaluasi dari sebuah perusahaan, atau oleh perusahaan digunakan untuk evaluasi dari produknya karena sudah direview kekurangannya apa, atau misalkan apa kelebihannya apa dari satu produk, itu kita sudah dapat respon dari pengguna. Kemudian yang keenam adalah search autocorrect, program untuk memperbaiki kata secara langsung dengan ejaan yang salah. Jadi ketika mengetik salah, maka kita akan mencari mana ejaan yang salah. Komputer bisa mendeteksinya mana ejaan yang salah. Jadi misalnya kita mengetik di Microsoft Word, terus kemudian kita search autocorrect, maka apa saja yang ejaan salah ketik kita bisa akan ketahui. Kemudian ada form spelling check. NLP yang melakukan pengecekan spelling atau grammar di aplikasi pengolah kata. Jadi di komputer itu bisa mendeteksi tata bahasa mana atau grammar mana yang salah gitu, berurutannya, misalkan pengetikannya. Nah, jadi NLP ini untuk si teknologi mengetahui ya, bahasa komputer itu mengetahui, mengerti, memahami bahasa yang digunakan oleh manusia. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, atau silakan hubungi di email atau di WhatsApp ya. Untuk pertemuan hari ini Ustadz cukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah-salah kata. Dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.